Assalamualaikum, balik lagi di FS Santai. Gimana nih hari ini? Wow, narik, dapat mantep nggak tuh? Jadi di episode kali ini kita akan coba membahas tentang eh, customer offline atau kita biasa bilangnya offlinean gitu. Jadi offlinean yang di sini tuh yang dimaksud bukan misalkan kayak tetangga lu nitip nih bang, misalkan mau belanja nih anterin ke sini atau misalkan tolong ambilin ini gitu-gitu, bukan. Jadi offlinean ini kita bilangnya tuh yang emang misalkan kita narik si Borzo ini kan. Nah, terus ada orang, biasa kita udah berkali-kali, misalkan udah 2 kali atau 3 kali ngambil di situ, terus dia bilang bang offline-in aja ya, kayak gitu. Jadi nggak pakai aplikasi, langsung bayar tunai ke kita gitu, ke kurirnya kayak gitu. Nah, kita akan bahas nih offline-an ini. Tadi udah jelas ya offline-an tuh kayak gimana. Jadi yang dimaksud di sini offline-an tuh yang dari aplikasi terus dijadiin non aplikasi kayak gitu. Nah, itu sering banget terjadi dan banyak banget yang bilang tuh ada offline-annya tuh. Lo ada offline-an? Pasti ada yang bilang kayak gini, kalau misalkan ketemu nih, punya offline-an nggak, kayak gitu. Kalau misalnya punya offline-an, ajak-ajak dong, kayak gitu. Ada juga yang nawarin nih, misalkan mau offline-an nggak, nanti misalkan jam 2 atau jam 3 kayak gitu, ntar ambil di sini, anterin ke sini kayak gitu. Itu mungkin dari driver ke driver gitu, kurir ke kurir ya. Nah, misalkan dari si customernya juga bisa ternyata. Dan gue juga ada sebenarnya offline-an gitu. Dan ini dari si customernya, biasanya customernya nawarin, mas kalau misalkan besok pagi ambil kesini bisa nggak, nganternya sama ke yang kemarin kayak gitu. Dia itu nawarin offline-an tapi nggak pakai aplikasi gitu. Jadi mas tinggal datang ke sini aja, misalkan jam 9 atau jam 10, ntar anterin ke tempat yang tadi kayak gitu. Nah, terus offline-an ini merugikan atau enggak, membahayakan atau enggak nih, jadi kayak gitu. Kita akan coba bahas di sini kembali lagi sepengetahuan gua dan sepengalaman gua, sepengalaman yang orang-orang yang emang terpercaya gua udah tanyain kayak gitu. Dan rata-rata pasti nggak pasti semua sih, cuman banyak yang pasti punya offline kayak gini gitu. Kita akan bahas nih. Yang pertama dari segi merugikan atau menguntungkan gitu. Kalau buat kurir, buat kayak drivernya ini menguntungkan karena misal kargo di aplikasi itu 80.000 kita kan, itu kan udah dipotongan kan 20% kan, 20% dari 100.000 itu 20.000 kan. Nah, berarti harusnya kita dapetin cuma 80.000 kalau pakai aplikasi. Cuman kalau di offlinean kita bisa dapat bulat 100.000, atau bisa juga ada kurir yang nawarin biasanya kayak gini, bu mau tawarin offline-an nggak, ntar dipotongnya cuma 10%. Nah, jadi dia cuma bayar 90.000 ke si kurirnya kayak gitu. Jadi si si customernya bisa ada kemungkinan mau, karena kan jadi lebih murah kan, lebih murah 10.000 gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu dari sisi kurir sih pasti menguntungkan gitu kan, kecuali kalau misalkan emang si kurirnya nggak mau kayak gitu. Ada juga sih yang nggak mau karena mungkin bentrok atau mungkin nggak bisa atau punya jadwal lain kayak gitu. Nah, buat si customernya sendiri kayak gimana? Ya kalau dari segi harga sih bisa sama aja, bisa juga menguntungkan kayak gitu. Cuman ada juga nih yang si customernya tuh malah jadi rugi. Jadi kemarin tuh sempet ketemu kan, karena mungkin dia entah percaya atau kayak gimana gitu. Misalkan bu, ini kalau di aplikasi tuh misalkan dia offline-an ngirim ke 5 tempat, misalkan ngirim ke 5 tempat. Nah, kalau di aplikasi itu mungkin antara 10.000 sampai 15.000. Nah, cuman si driver atau si kurirnya ini mintanya, udah bu 1 titik 20.000, mau nggak kayak gitu. Dan si customernya mau kayak gitu. Jadi harusnya dia bayar cuman 50 sampai 75.000, jadi bayar 100.000 kayak gitu. Itu juga ada, kemarin gue sempet nemuin kayak gitu. Nah, terus untuk si borzonya sendiri kayak gimana? Untuk borzonya ya tentu merugikan dong, karena dia kehilangan 20% dari satu orderan itu. Misalkan cuman kalau satu orderan dapatnya dia
bayarnya 100.000, berarti kan si Boruzo ini dapat untung 20.000 kan dari satu customer. Kalau misalkan ada 10 customer yang diambil offlinean kayak gini, berarti Boruzo itu rugi 200.000. 200.000, coba kalau dihitung perkalian, semakin banyak ya semakin rugi harusnya si Boruzo kayak gitu. Nah itu dari segi keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi kalau misalkan untuk kurir dan customer mungkin ada yang menguntungkan kayak gitu. Nah terus dari segi ekonomi, dari segi biayanya ya. Untuk si Boruzo-nya jelas ini merugikan Boruzo kayak gitu, karena dia jadi kehilangan 20% dari 20% dari satu orderan itu kan, itu lumayan banget. Dan biasanya si orderan offlinean ini pasti orderannya itu yang lumayan, argonya tuh lumayan gitu. Si kurir-kurir itu pasti ngambilnya argonya yang lumayan, misalkan 50 ke atas lah kayak gitu. Pokoknya argo-argo yang gede. Bukan banyak sih, ada beberapa kurir yang emang usaha nawarin offline kayak gitu. Nah itu sebenarnya agak kurang sih, nggak bagus lah kayak gitu ibaratnya gitu. Kalau kurir yang nawarin ya, beda lagi kalau misalkan customernya yang nawarin. Kalau customer yang nawarin sih itu kan menurut jadi kepercayaan dia gitu ya gitu. Nah itu dari segi apa ya, dari segi biaya ya udah agak jelas lah kalau dari segi biaya kayak gitu. Nah terus dari segi keamanan kayak gimana nih? Nah kalau dari segi keamanan jelas ini merugikan si customer sih kalau menurut gua, karena kan dia nggak ada jaminan kan. Ini kan offline, kita nggak pakai aplikasi, pakainya cuma sistem kepercayaan, saling percaya kayak gitu sih. Masalahnya nggak semua orang kan baik atau terpercaya juga kayak gitu. Nah kalau misalkan emang mau aman ya pakai di aplikasi. Cuman kalau misalkan emang yakin orang ini baik, orang ini ya lu bisa percaya lah kayak gitu, ya itu kembali lagi ke diri masing-masing sih kayak gitu. Masalahnya misalkan nih kalian ngirim rokok deh, waktu itu kalau nggak salah pernah rame itu rokok. Ngirim rokok nih misalkan 1 slop atau 2 slop, ternyata barangnya nggak kekirim, udah hilang, mau gimana lagi? Nggak ada tanggung jawab si Boruzo di situ, karena kan kalian yang offline itu nggak pakai aplikasi kan kayak gitu. Dan untuk kurirnya ya gimana, kita nggak bisa lapor ke Boruzo, paling lapor di share kayak gitu, nih orang ini ngilangin ini nggak, ininya barangnya nggak kirim kayak gitu. Kalau mungkin pakai aplikasi kan masih bisa ada klaim, ada ibarat kata ada jaminan yang terpercaya lah kayak gitu, ada penjaminnya gitu kan. Kalau pakai aplikasi itu pasti, apalagi kalau yang pakai asuransi itu rusak aja kadang-kadang. Waktu itu rame kan, pernah yang kue itu rusak, jadi dia minta asuransi, dan akhirnya karena kuenya hancur ya udah kena biaya asuransi kayak gitu. Itu jadi dari segi biaya ya menguntungkan untuk si kurir dan customernya. Kalau dari segi keamanan ya merugikan si customernya kayak gitu. Nah tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan ada driver kurir yang nawarin nawarin offline ke si customer. Misalkan gue nih ngambil, misalkan siang gue ngambil 50.000 nih misalkan, set misalkan ke arah Jakarta diambil, ordernya kan lumayan kan misalkan. Terus abis itu gue chat nih, ini kejadian yang adalah yang gue kenal kayak gitu. Bu, kalau nanti besok ada kiriman lagi, ntar biar saya aja yang ngirim, ntar WA aja ke saya, nggak usah pakai aplikasi. Ini dia minta offlinean kan. Terus si customernya ngaduin ke pihak Boruzo. Nah ini yang bahaya kalau misalkan ketahuan. Nah kalau ini gue belum tahu nih sanksinya apa, entah di ban pasti atau putus mitra. Nah ini gue nggak tahu nih antara dua ini, karena dia udah pasti merugikan si Boruzo kan. Nah gue nggak tahu sanksinya apa, karena ini gue belum pernah belum pernah nyaksiin kayak yang emang bener-bener dari teman gue kayak gitu. Gue belum pernah nyobain, belum pernah tahu gitu. Belum pernah ada juga yang cerita kalau misalkan dia kena lapor dari customer karena dia minta offlinean kayak gitu sih. Ini gue nggak tahu nih, ntar coba gue tanya si customer service-nya dulu lah, ntar kalau ada
gue taruh di link kalau misalkan ada balasannya gitu, karena ini jelas-jelas merugikan si Borzo sih kalau menurut gue kayak gitu. Nah, dan penting ini nih satu lagi nih, ini yang jadi masalah nih. Gue pernah juga dapet kayak rekan gue sih, rekan kerja di Borzo juga, dia kayak gini masalahnya. Ini dia jadi masalah nih orang ini. Jadi masalahnya kayak gini. Eh tadi itu dia nawarin offlinean kan. Bu, misalkan hari ini offlinean ya jam 1 misalkan. Jadi ya katanya gitu misalkan. Oke, jadi Mas katanya nanti jam 1 kesini aja pick up. Oke kan. Ini argonya misalkan 70.000. Oke katanya. Datang dianterin selesai. Besoknya ternyata orderannya ini nggak segede itu, paling cuma 20.000 atau 30.000. Mas, hari ini orderan jam 1 ya ke sini, argonya 30.000 atau argonya 20.000. Si kurirnya nolak. Ada juga yang kayak gitu nih. Nah, ini yang jadi masalah nih, si kurirnya nolak terus katanya, ya Bu hari ini saya nggak bisa nih, atau pokoknya dia nolak aja. Pokoknya kalau argonya di bawah 50.000, argonya kecil, dia nolak kayak gitu. Ini ada nih di argo, ya pokoknya argo di bawah 30.000 lah, argo 30.000 ke bawah dia nolak. Ada yang kayak gitu. Padahal argo kayak gitu tuh dia, ya namanya orang usaha, pembelinya kadang-kadang jauh, kadang-kadang deket. Jadi kan nggak bisa ditentuin dong argonya berapa gitu di hari itu. Masalahnya ntar kalau kayak gini, kalau misalkan ya si customernya itu kecewa, nah dia kemungkinan bisa jadi anggap kurir Borzo tuh kayak gini mainnya gitu, jadi kayak jelek gitu loh. Nah ini bahayanya kalau misalkan dia pindah ke aplikasi lain. Jadi kasihan si driver lain juga harusnya bisa dapat orderan yang mungkin 20 atau 20 ribu itu udah keanggapnya lumayan, tapi karena gara-gara penanganannya seperti itu jadi dia kecewa dan akhirnya pindah ke aplikasi lain. Tuh sayang banget sih kalau menurut gua kayak gitu. Itu takutnya ya mengantisipasi dari hal itu kayak gitu. Kalau misalkan mau yang ada nawarin offline customer, ya tolong dijaga sih amanahnya kayak gitu. Jangan sampai ngebuat si customer Borzonya itu kecewa dan akhirnya malah dia pindah ke aplikasi lain. Satu, kasihan buat si Borzonya sih karena dia kehilangan 20%-nya itu, dan kedua kasihan buat sesama teman-teman kurir yang emang butuh orderan pasti, karena kehilangan satu customer yang lumayan itu ya lumayan gitu kan, yang harusnya biasa dapat 20.000 30.000 dari situ, tapi jadi pindah aplikasi lain, kan sayang juga gitu loh. Jangan ngerugiin, kalau bisa jangan ngerugiin perusahaan yang udah nampung lu kerja misalkan gitu kan. Dia kan ngasih fasilitas kan, walaupun dia ngasih gaji cuma ngasih seadanya, juga tetap aja dia ngasih fasilitas. Lu bisa dapetin, cari uang, cari nafkah di situ. Dan lu jangan kecewain customer dan kecewain teman-teman yang sesama kurir lu gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua. Oke, jadi di video ini gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nggak tahu nih mau bahas apa. Ntar kita pikirin lagi kira-kira yang butuh disampaikan itu apa dan butuh didiskusikan. Paling segitu dulu. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.